dari wait and see yang terjadi di sepanjang tahun lalu begitu, ini kan juga cukup banyak, sedikit banyak sebetulnya juga mungkin berpengaruh ya kepada appetite dari investor asing begitu dan pengaruh juga kepada inflow yang masuk ke dalam negeri begitu pasar keuangan. Nah, seperti apa mungkin outlook ataupun juga proyeksi Anda untuk pergerakan inflow di sepanjang tahun 2026 begitu ya, appetite dari mungkin investor asing begitu ya untuk pasar domestik kita akan seperti apa? Ya, kalau bicara saham sebenarnya di US ini kan belakangan mulai muncul lagi kekhawatiran valuasi yang terlalu tinggi, terutama untuk saham-saham teknologi yang terkait AI. Terus kemudian saham-saham yang high beta lah mereka bilang. Makanya rasanya di US itu temanya sekarang adalah resiko di situ, high beta, tech stock dan lain sebagainya. Mereka akan mencari lebih ke yang value baik di US maupun di luar negeri gitu ya, offshore market. Nah, di Indonesia sebenarnya kita masih punya potensi itu. Artinya tadi mainstream big cap stock ini masih banyak yang value gitu. Jadi secara valuasi menarik. Terus kemudian yang kedua, potensi EP earnings growth-nya tahun ini jauh lebih besar. Jadi estimasi market saat ini kalau kita bicara ISG expect ada mid-teens ya pertumbuhan EPS. Karena tahun lalu kan turun sekitar 6%. Tahun ini di-expect tumbuh 14%. Fair enough gitu. Jadi sebenarnya rata-rata 14% selama 2 tahun. Jadi nggak luar biasa tapi itu bagus gitu optiknya. Nah, jadi ada cerita growth tahun ini yang bisa mendorong inflow asing ke Indonesia. Terus kalau kita bicara tadi indeks yang lebih besar IDX 30 itu turunnya tuh hampir 16% earnings tahun 2025. Tahun ini harusnya untuk balik aja ke EPS yang sama dengan 2024 tuh perlu 19%. Dan rasanya tuh bisa aja gitu terjadi. Jadi valuasi banyak yang masih rendah. Terus kemudian ada cerita growth tahun ini, berbeda dengan tahun lalu. Nah, ini saya rasa yang bisa mendorong inflow asing ke Indonesia. Seperti yang kita lihat selama sebenarnya di 3 bulan terakhir tuh kayak kalau saya tidak salah tuh hampir $1 billion gitu di pasar saham Indonesia tuh masuk net inflow asing. Harusnya bisa berlanjut gitu dengan cerita tadi global, terus cerita di Indonesia seperti itu. Terus kemudian tadi untuk first Q, driver utama harusnya dividend yield. Kita bicara IHSG, IDX 30, dividend yield 5%. Gitu kan. Memang belum dikurangi yang interim yang sudah dibagikan. Di Januari mungkin ada beberapa interim dividen, nah itu bisa jadi katalis juga. Artinya gini, kalau kita beli kita beli sekarang, terus kemudian kita hold sampai Juni 5%, kita annualize itu udah 10% per annum gitu. Kalah, bond itu kalah jauh. Terus kemudian belum kalau kita fokus ke beberapa indeks tertentu, misalnya indeks Prime Bank, indeks Pevindo iGrade itu 7%. Annualize 14%, double digit dividend yield only, belum kita bicara capital gain. Jadi hal-hal ini sebenarnya mungkin bisa mulai diperhatikan investor. Iya, karena menarik ya sebetulnya, sangat menarik begitu secara angka begitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga kan sebetulnya tahun lalu sempat ada pernyataan Pak Purbaya yang memprediksi indeks nih harusnya 9.000 begitu di akhir tahun, meskipun sebetulnya tidak tercapai begitu. Tapi kemudian next-nya begitu di tahun 2026 diprediksi indeks bisa mencapai 10.000 begitu. Dan ini sebetulnya bukan hanya Menteri Keuangan saja begitu, tapi ada beberapa juga menyatakan bahwa indeks sebetulnya bisa range pergerakannya dari 9.000 sampai 12.000 begitu. Nah, dari Mas Farah sendiri melihatnya seperti apa begitu dan jika iya sebetulnya apa yang nanti sepanjang tahun ini mungkin akan mendrive pergerakan indeks kita? Iya, kalau kita sih sebenarnya kita pakai pendekatan valuasi aja gitu. Dari valuasi sebenarnya kita based on price earning, EPS growth, dividen itu 9.000 sampai 9.600. Ini range yang kita estimate ya di awal tahun ini. Jadi sebenarnya kalau dari capital gain only itu nggak terlalu besar kan, mungkin 4 sampai 10% gitu kan. Plus tadi dividen. Nah, dividennya menurut saya kickers yang sangat baik itu bisa 5% sampai 7% gitu. Belum di annualize. Jadi sebenarnya total returnnya capital gain plus dividend yield itu bisa 10 sampai mid-teens lagi di tahun ini. Gitu. Dan saya rasa estimate kita termasuk yang cukup di range yang agak konservatif juga. Gitu. Nah, drivernya tadi kalau dari saham saya pikir tetap cerita growth tahun ini ada. Terus banyak big caps itu yang masih value, antara lain kayak perbankan, terus kemudian otomotif juga masih ada value, consumer, retailers itu masih banyak yang punya opportunity atau cerita investment ideas yang masih menarik. Oke, jadi menurut Mas Faras artinya saham-saham yang masih lagging ini masih berpotensi untuk mengejar ketertinggalan begitu di sepanjang tahun 2026. Betul. Baik, nah secara keseluruhan mungkin seperti apa strategi dari BNI Asset Management begitu ya untuk alokasi aset sendiri di sepanjang tahun ini? Ya, mungkin
rasanya mungkin saya berangkat begini dulu ya, dari rate money market dan bond dulu. Ini udah normalize. Kalau tahun 2025 awal tidak normal karena sangat tinggi. Money market bisa 7% startnya. Terus kemudian yang beberapa bond juga 7% lebih flat gitu. Terus turun banyak. Sekarang udah normalize. Artinya sekarang posisi bond itu dia akan mendeliver return yang positif tapi lebih normal gitu ya. Dan kalau dulu mungkin kontribusi capital gain di bond dan money market tuh bisa 40% dari total return. Tahun ini mungkin akan balik ke bawah 20%. Gitu. Jadi lebih normal. Nah itu satu kalau dari sisi, menurut saya dari sisi bond potensinya seperti itu positif tapi udah lebih normal return. Nah makanya saya lebih positif sekarang kalau dari perspektif potensi return adalah di saham. Kalau tahun lalu memang dari awal kita rasa bond performance-nya akan lebih baik gitu ya. Paling nggak benar dari sisi volatilitas, tapi total return di akhir tahun masih kalah sama saham. Nah tahun ini kita lebih positif tadi saham, karena kita lebih ada dua. Kalau tahun lalu kita cuma bergantung sama valuasi yang rendah. Tahun ini ada growth sama valuasi. Jadi bisa bermain dua-duanya. Bisa bermain dua-duanya. Ada banyak saham yang tahun lalu mungkin dia earnings-nya turun, sekarang bisa jadi growth gitu kan. Yang value masih ada value, jadi value play gitu. Oke. Untuk yang growth ini sendiri, apakah artinya akan berfokus kepada saham-saham yang memang growth-nya sudah tinggi, artinya akan semakin tinggi lagi, atau justru mencari mungkin saham-saham baru begitu yang growth-nya masih ada potensi lebih tinggi lagi? Bisa dua-duanya. Cuman menurut saya yang lebih simple adalah yang tahun lalu udah turun banyak dari sisi EPS, tahun ini dia normalize aja, itu udah jadi ada growth story gitu kan. Memang lebih ke arah optik, tapi kita lihat ini jadi pembalikan gitu dari bisnis mereka, dari tadinya turun, sekarang tahun ini tumbuh, walaupun selama 2 tahun kira-kira stagnan, berarti ini tapi udah trajektorinya udah growing lagi.